Seperti yang kalian ketahui, di akhir chapter 81 yang lalu diperlihatkan bahwa Sarada akhirnya bertemu dengan Boruto setelah 3 tahun melarikan diri dari desa. Ketika Kode sedang gencar-gencarnya menginvasi Konoha, Boruto datang dan langsung menyelamatkan Sarada. Jika saja Boruto tak datang tepat waktu, kemungkinan Sarada akan terluka oleh serangan seorang Kode. Apalagi Kode memang berniat menyerang teman-teman Boruto, yang pasti akan memancing kembalinya Boruto. Meskipun Kode tidak terpengaruh oleh kekuatan Zeno milik Eida, dia tetap menganggap bila Boruto yang telah menjadi Kawaki sebelumnya adalah teman Sarada maupun lainnya di desa. Namun sebelum rencananya berhasil melukai Sarada, Boruto datang namun hanya sendiri tanpa Sasuke. Admin sebelumnya telah membuat sebuah prediksi bahwa Sasuke masih hidup dan mungkin terluka lalu berada di suatu tempat. Admin percaya bahwa dia tidak akan mati dan nasibnya akan sama seperti Naruto yang terkurung di dimensi Kawaki. Kemudian adegan terakhir pembahasan kita pada part 9 kemarin telah dijelaskan bahwa Kashin Koji telah muncul ke desa Konoha. Meskipun ini masih sebuah prediksi, tapi kemungkinan besar akan dimunculkan oleh Masashi Kishimoto ke depannya. Karena terakhir kali dia muncul adalah pada Boruto chapter 47 yang lalu, tepatnya pada tanggal 18 Juni 2020 silam. Identitas asli dari Kashin Koji telah diketahui dan merupakan kloningan dari Jiraiya. Setelah mengalami kekalahan melawan Ishiki, Koji melarikan diri menggunakan katak miliknya. Banyak yang memprediksi bahwa dia pergi bersembunyi ke Gunung Myoboku. Kita belum tahu apakah Koji seorang kloningan atau malah Jiraiya yang asli. Namun yang pasti, dia masih hidup dan akan dimunculkan oleh Kishimoto ke depannya. Jadi, mari kita lanjut ke pembahasan kita untuk video part ke-10 ini. Adegan dimulai dengan seorang Konohamaru yang terkejut setelah melihat Kashin Koji muncul di depan mereka. Mengapa dia sampai terkejut seperti itu? Jawabannya adalah, dia pernah bertarung dengannya namun mengalami kekalahan. Bahkan Konohamaru saat itu, syok setelah melihat kalau Koji bisa menggunakan Rasengan. Padahal sepengetahuannya, hanya Minato, Jiraiya, Naruto, Boruto, maupun dirinya yang bisa menggunakan jurus Rasengan tersebut. Akan tetapi, dia melihat tepat di depan matanya bahwa Koji juga bisa menggunakan teknik angin tersebut. Lalu pada chapter Boruto ke depannya, kemungkinan besar Koji dimunculkan oleh Masashi Kishimoto Sensei. Akan tetapi, kita belum tahu apakah Koji terkena efek dari kemampuan Zeno milik Eida. Kemudian, adegan beralih kepada Koji yang menyampaikan salamnya pada Shikamaru. Koji kemudian berkata bahwa dia datang untuk membalaskan dendamnya kepada Amado. Dia merasa ditipu oleh Amado dan dijadikan sebuah alat hanya untuk melindungi Amado dari Jigen atau Ishiki Otsutsuki. Awalnya Koji berpikir bahwa dia diciptakan untuk membunuh Ishiki dan memiliki kekuatan jauh di atasnya. Padahal faktanya, Koji hanya dimanfaatkan oleh Amado sesuai perkataan Ishiki sendiri. Sehingga dia kembali ke desa Konoha untuk mencari Amado lalu membalas dendam kepadanya. Konohamaru kemudian bertanya tentang apa kesalahan Amado kepadanya. Koji lalu menjawab, Amado telah menjebak dirinya dan malah mengorbankan Koji kepada Ishiki. Konohamaru tidak tahu masalah ini dan dia melaporkan semuanya kepada Shikamaru. Shikamaru terkejut mendengar bahwa Koji pada akhirnya muncul kembali di hadapan mereka. Dengan wajah pucat Shikamaru berbicara dalam hati dengan berkata, apa tujuannya untuk datang ke sini dan mengapa dia mencari Amado. Dia terakhir kali terlihat saat melawan Ishiki namun, kami tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Nah, Shikamaru merasa bahwa saat itu, Koji telah tewas dihabisi oleh Ishiki. Tapi, kemunculan Koji akan membuat Shikamaru mematahkan sendiri sebuah fakta tentang kematian dari kloningan Jiraiya itu. Shikamaru lalu meminta pada Sai untuk menyampaikan pesannya kepada Kashin Koji. Sementara itu, adegan diperlihatkan ke Amado yang ada di sebelah Shikamaru, terkejut mendengar Koji masih hidup. Seperti seorang Shikamaru bahwa dia tidak menyangka bila Koji selamat setelah bertarung dengan Ishiki. Amado kemudian merasa jika Koji datang untuk membunuh dirinya. Dengan wajah khawatir Amado lalu berkata, siapapun yang mencoba menyerang desa ini, harus kita lenyapkan demi mendiang Hokage ke-7. Shikamaru merasa curiga terhadap Amado lalu bertanya, mengapa Amado diincar oleh Koji. Amado kemudian menjawab bahwa Koji merasa telah ditipu olehnya dan dijadikan alat untuk melawan Ishiki. Amado beralasan kalau langkahnya tersebut telah benar dia lakukan demi membuka tabir fakta soal Jigen. Amado menjelaskan bila rencananya berhasil dia lakukan yakni untuk membuat Ishiki Otsutsuki masuk ke mode perubahan dirinya. Nah, dengan dia masuk ke mode tersebut, data kehidupan Ishiki merosot turun dan umurnya tak akan lama. Seperti yang kalian ketahui bahwa saat itu, Ishiki juga menjelaskan bahwa Amado berhasil membuat dirinya terpaksa masuk ke mode terkuatnya.
Padahal harusnya, dia ingin memberikan data karmanya ke Kawaki, lalu bangkit kembali di tubuh Kawaki. Nah, dengan melakukan hal itu, Amado meyakinkan Shikamaru bahwa langkahnya telah tepat meskipun dia mengorbankan salah satu manusia buatan miliknya yakni seorang Koji. Shikamaru kemudian percaya pada apa yang disampaikan oleh Amado kepadanya. Adegan kemudian beralih ke Sai, menyampaikan pada Koji bahwa Shikamaru akan mengatakan sesuatu kepadanya. Shikamaru lalu berbicara melalui alat komunikasi dan berkata, "Kami ingin tahu apa tujuanmu yang sebenarnya dan mengapa kau mengincar Amado. Setelah beberapa tahun menghilang, kau muncul kembali dan menyerang beberapa tim pencari kami. Aku sudah mendengar bahwa Amado menggunakanmu sebagai alat untuk melawan Ishiki. Akan tetapi, tujuan Amado jelas demi kebaikan kita semua karena saat itu, memaksa Ishiki ke mode terkuatnya adalah pilihan yang utama." Koji yang saat itu sedang mendengarkan, tiba-tiba marah dan berkata, "Itu terlalu menyakitkan untuk menjadi sebuah alasan. Mengapa dia menyatakan bahwa aku diciptakan untuk membunuh Ishiki Otsutsuki? Padahal Amado mengetahui bila Ishiki bukanlah lawan bagi diriku. Aku sangat mempercaya dirinya, namun, mengapa dia melakukan itu padaku?" Shikamaru kemudian menyampaikan pesan tersebut kepada Amado yang ada di sebelahnya. Amado lalu menjawab, "Aku hanya ingin bahwa dirimu terlihat berguna dan aku yakin, jika kau juga setuju." Kashin Koji terlihat tak puas mendengar jawaban Amado dan sekarang, adegan beralih ke Uchiha Sarada. Dia saat ini berada di desa dan melawan beberapa pasukan judi milik Kode. Sementara Boruto sedang bersitegang dengan Kawaki maupun seorang Kode. Ada kemungkinan bahwa datangnya Boruto ini akan membawa Sarada pergi keluar desa untuk melindungi dirinya. Sarada juga merasa jika Boruto tak mungkin datang dan langsung menyelesaikan semuanya. Sarada kemudian didatangi oleh Sumire, yang saat itu ingin sekali bertemu dengan Boruto. Dia kemudian bertanya mengenai apa yang dikatakan Boruto kepadanya. Sarada lalu menjawab sambil tersenyum, dia mengaku jika ayahku ada di suatu tempat. Dia masih ada urusan dan aku percaya dengan apa yang dikatakan oleh Boruto. Dia sedang berobat karena terluka setelah pertarungan mereka dengan Kode di luar desa. Sumire akhirnya tahu mengapa Boruto datang sendiri ke desa. Lalu, Sumire mungkin akan menyapa langsung seorang Boruto, dan menyatakan bahwa dia masih Sumire yang dulu. Akan tetapi, ketika dia ingin menyampaikan hal itu, Boruto kemungkinan sedang bertarung dengan Kawaki. Jadi, belum ada kesempatan bagi Sumire untuk berkata bahwa dia tidak terpengaruh kekuatan Zeno seperti Sarada. Kemudian, adegan beralih ke seorang Kode yang mencoba menyerang Boruto. Nah, seperti yang kalian ketahui, setelah berhasil melancarkan serangannya kepada Mitsuki, Kode mungkin ingin melawan Boruto lagi. Dan admin yakin bahwa Kawaki akan membantu Kode untuk melawan Boruto. Karena pada awalnya, Boruto dianggap musuh bagi desa Konoha dan itu menjadi kesempatan bagi Kode untuk memanfaatkan Kawaki. Kode kemudian berkata, "Kawaki, bagaimana jika aku membantumu untuk menghabisi Boruto? Aku dengar kalau dia telah membunuh ayahmu dan menjadikannya buronan. Itu berarti, kita berdua memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membunuh Boruto. Bukankah ini waktu yang tepat untuk melakukannya, Kawaki?" Kawaki lalu menjawab, "Aku tidak berniat bekerja sama denganmu, sialan. Kalian berdua akan mati di tanganku dan akulah yang akan menghabisi kalian berdua." Nah, mendengar perkataan mereka, Momoshiki di dalam tubuh Boruto merasa tidak nyaman. Dia lalu menyuruh Boruto untuk mengatasi Kode terlebih dahulu sebelum melawan Kawaki. Akan tetapi, dia menyuruh untuk membawa Kode ke dimensi yang lain. Karena jika mereka menyerang Kode di sini, maka Kawaki pasti akan mengganggu mereka. Lalu adegan terakhir memperlihatkan bahwa Boruto kemungkinan akan setuju dengan rencana Momoshiki untuk membawa Kode ke dimensi lain, lalu menghabisinya di tempat itu. Nah, itulah tadi beberapa prediksi kami yang berbentuk alur cerita tentang apa yang akan terjadi ke depannya dalam manga Boruto. Untuk mengetahui kelanjutannya, kita akan bahas pada video part 11 berikutnya. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.